baik. Kalau yang aku tahu ya pemirsa, kalau meninggalkan sholat tuh dosanya udah Masya Allah pasti udah besar banget. Tapi ternyata ada dosa-dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat. Dosa seperti apa sih? Mungkin zina, mungkin juga dosa berbohong atau apa? Penasaran kan? Langsung aja kita lihat beritanya. Dosa yang lebih besar dari meninggalkan sholat. Manusia hidup di dunia memiliki dua tugas, yaitu mengejar pahala dan menjauhi dosa. Jika seseorang menjalankan segala sesuatu yang disyariatkan oleh agama, maka pahala adalah sesuatu yang menjadi balasan dari apa yang telah diperbuatnya. Namun sebaliknya, jika kita banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka dosa adalah balasan dari Tuhan yang memungkinkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya dengan segera. Pemirsa, selama ini kita sebagai umat muslim di dunia sudah mengetahui bahwa sholat adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk dijalankan. Apabila seorang muslim tidak menjalankan sholat, sudah tentu seseorang itu akan mendapatkan dosa yang besar. Namun, tahukah pemirsa bahwa ada dosa yang lebih besar dari meninggalkan sholat? Apa sajakah hal-hal yang demikian disebutkan? Sehingga hal tersebut memiliki kadar dosa yang sangat besar. Berikut penjelasannya. Mempersekutukan Allah atau yang lebih dikenal dengan syirik adalah suatu perbuatan yang menyangkut akidah di mana seseorang melakukan sesuatu bukan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau secara sadar mencampur baurkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan unsur-unsur lain. Dalam ajaran Islam juga dapat diartikan sebagai perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal yang demikian dilakukan dengan cara membandingkan Allah dengan yang lainnya. Sungguh dosa syirik itu sangat besar, bahkan lebih daripada kita meninggalkan sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan para sahabatnya akan bahaya syirik ini dalam sabdanya. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Kami sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan selanjutnya durhaka pada kedua orang tua. Muttafaqun alaihi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berikut adalah alasan mengapa syirik adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dikatakan pula bahwa syirik dapat menghapus amalan seseorang, baik muslim maupun kafir. Bila mereka melakukan perbuatan syirik, maka terhapuslah semua pahala yang pernah ia dapatkan dan kebaikan yang pernah ia kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu dan pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Jika seseorang yang matinya sebelum ia bertaubat dari dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosanya untuk selama-lamanya. Pun demikian, bila seseorang yang mati dalam keadaan musyrik diharamkan masuk surga oleh Allah karena mereka belum sempat bertaubat, maka tempat kediamannya kelak pasti di neraka jahanam dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ia akan merasakan azab yang sangat pedih. Orang-orang yang syirik adalah makhluk yang paling hina yang pernah tercipta di dunia dan akhirat. Bahkan mereka lebih hina dari binatang ternak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 6. Hal itu senada dengan firman berikut. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran Surah Al-Furqan ayat 44. Selain itu, syirik merupakan sebab kebinasaan dan musibah serta malapetaka yang menimpa manusia, bahkan sebab kehancuran alam semesta ini. Hal ini dijelaskan dengan diharamkannya seorang musyrik untuk menikahi wanita muslimah. Demikian pula sebaliknya, seorang muslim diharamkan menikahi wanita musyrikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Seseorang untuk mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik meskipun keluarga terdekat, bahkan keluarga para nabi sekalipun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan pamannya Abu Talib meski jasa besarnya dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang untuk mendoakan bapaknya yang mati musyrik. Lihat Quran Surah At-Taubah 113 hingga 114 dan sababun nuzulnya dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 518. Inilah sebagian saja dari banyaknya bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan syirik. Maka himpunlah hati dan pikiran Anda untuk menghayati dan memahami berita besar kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesyirikan dan pelakunya. Oleh karenanya tidaklah pantas seorang muslim menganggap bahwa ini adalah masalah sepele. Dosa kedua adalah dosa untuk orang-orang yang memperolok agama. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang datangnya dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk manusia di dunia. Ajaran-ajarannya tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum dan petunjuk bagi setiap muslim. Oleh karena itu, seorang muslim harusnya memuliakan ayat-ayat Al-Quran, Sunnah Nabi dan juga sesama muslim. Di dalam agama ini dijelaskan bahwa seorang muslim dilarang keras berolok-olok, menghina dan mengejek Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Karena hal itu dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam ridah atau keluar dari Islam, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitabnya, orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Quran Surah At-Taubah ayat 64. Dosa yang ketiga adalah berkata tanpa ilmu. Mengapa seseorang yang berkata tanpa ilmu adalah mereka yang mendapat dosa besar? Berikut alasannya. Pemirsa, sesungguhnya berkata tanpa ilmu adalah perkara tinggi yang diharamkan Allah. Hal ini dikatakan dalam sebuah Al-Quran. Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui, atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'ash rahimahullah berkata, berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk perkara terbesar yang diharamkan oleh Allah. Bahkan hal itu disebutkan lebih tinggi dari perbuatan syirik, karena di dalam ayat tersebut Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu meliputi berbicara tanpa ilmu tentang hukum-hukumnya, syariatnya dan agamanya, termasuk berbicara tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang hal ini lebih besar daripada bicara tanpa ilmu tentang syariatnya dan agamanya. Catatan kaki kitab At-Tanbihat Al-Latifah Alama Itawat Alaihi Al-Aqidah Al-Wasiyah, halaman 34, Tahqiq Syekh Ali bin Hasan, penerbit dari Ibnul Qayyim. Berkata dengan menyebut nama Allah tanpa ilmu termasuk dusta, karena merupakan kesesatan yang menyesatkan orang lain. Seseorang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu dianggap sebagai sikap mengikuti hawa nafsu saja. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu juga merupakan sikap mendahului Allah dan Rasul-Nya. Di akhirat, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu akan dimintai pertanggungjawabannya, karena mereka dianggap sebagai seseorang yang menyesatkan umat manusia dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat dan tanpa ilmu. Pemirsa beriman, demikian informasi seputar dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa ketika kita meninggalkan sholat. Semoga dengan tayangan tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mendatangkan dosa bagi mereka yang menjalankan sesuatu yang sebenarnya dilarangnya. Semoga
kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang demikian. Semoga kita tidak terjerumus ke perbuatan yang tadi ya, karena sebetulnya tanpa disadari kita melakukan hal itu, seperti misalnya percaya sama orang pinter misalnya, oh dia yang bisa mengobati, itu syirik sebenarnya. Nah makanya tadi menarik sekali untuk dibahas, nanti kita akan bahas pemirsa, oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Ya baik pemirsa, tadi ternyata banyak sekali dosa-dosa yang lebih besar dibanding dosa meninggalkan sholat. Yap. Tadi kita musyrik, kita syirik, durhaka kepada kedua orang Betul. tua, dan yang tadi juga ternyata dosa yang berbicara tentang Allah itu tapi tanpa ilmu. Betul, mempermainkan agama. Mengolok-olok agama dan berbicara Betul. tanpa ilmu. Jadi kadang-kadang ketika kita bicara tanpa ilmu, terus kita bicara tentang ke orang lain, tentang Betul. segala sesuatu tidak berdasar ilmu, takutnya jadi menyesatkan dan membuat orang lain bingung jadinya. Betul. Ya sebetulnya sih kita juga diajarkan untuk lebih humble ketika mendapatkan ilmu, kemudian tidak jumawa ya, dan terus-menerus merasa ingin terus belajar sehingga ilmunya itu bermanfaat, tidak hanya untuk show off saja. Betul sekali, dan jangan sampai ketika kita berbicara kayaknya tahu segala sesuatu tapi tidak berdasar. Jadi perbanyak ilmu, karena emang berbagilah walau hanya satu ayat, itu juga tetap penting. Salah satunya dengan nonton Berita Islami Betul Masa sekali. Kini. Nah baik pemirsa, besok kita masih punya banyak sekali berita Ya. menarik. Oleh karena itu saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.